Sahabat peternak, khususnya peternak pemula, peternak milenial yang sedang belajar atau berencana untuk berbisnis ternak khususnya domba dan kambing. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tips tentang formulasi pakan. Nah, ketika kita beternak dan beternak itu kita kandangkan, maka ternak itu akan tergantung pada apa yang kita sorongkan di palung pakan. Jadi ketika kita berposisi sebagai peternak, kita harus ngerti betul apa kebutuhan ransum dari ternak itu. Nah, ketika ternak itu kita umbar atau kita angon, maka ternak itu bisa memilih sendiri kebutuhannya sendiri. Jadi dia akan butuh protein kasar, dia akan butuh energi, bahkan rumput yang bisa dijadikan obat ketika sakit, dia akan milih sendiri. Ketika kekurangan mineral, dia akan menjilat tanah, menjilat batuan yang itu sumber mineral. Nah, itu proses beternak di alam ketika itu diangon atau diliarkan. Tetapi ketika kita beternak dan ternak itu berada dalam kandang, mau tidak mau kita harus mempelajari perilaku yang dilakukan di luar kandang. Jadi yang harus kita pahami adalah komposisi pakan atau rumus pakan. Nah, pada dasarnya pakan ternak itu yang paling utama adalah rumput. Rumput itu kandungannya apa? Rumput itu kandungannya serat kasar. Nah, beberapa rumput mengandung protein kasar dan beberapa energi. Nah, ketika kita masuk di kandang, maka selain rumput, kita harus memenuhi unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Apa itu nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak? Minimal ada 4 jenis yang mutlak diperlukan oleh ternak. Pertama adalah energi. Energi atau biasa kita sebut karbohidrat itu diperoleh dari umbi-umbian, tepung-tepungan. Nah, paling gampang adalah bekatul, polar, onggo, singkong, umbi-umbian. Nah, itu mengandung energi atau karbohidrat. Yang kedua adalah protein kasar. Nah, ini yang paling penting, protein kasar. Protein kasar ini biasanya yang menjadi nilai dari pakan itu, kandungan protein kasarnya ada berapa persen, itu nilai harga pakan itu ditentukan dari kadar protein kasar. Nah, protein kasar itu diperoleh dari mana? Protein kasar diperoleh dari kacang-kacangan atau dari bungkil-bungkilan. Bisa dari bungkil sawit, bungkil kopra, bungkil kedelai, kemudian bisa juga dari ampas bir, ampas tahu. Nah, itu kandungan protein kasar. Nah, setelah protein kasar, yang dibutuhkan lagi adalah serat kasar. Nah, serat kasar, semua yang terkandung dalam rumput, apapun jenisnya, itu kandungan utamanya adalah serat kasar. Nah, yang dimaksud dengan serat kasar tidak hanya rumput yang berupa dahan, berupa daun, berupa batang, apabila kita haluskan itu kandungannya serat kasar, termasuk kulit buah-buahan. Makanya ada kulit kopi, ada kulit kakao, ada tumpi jagung, itu kandungan utamanya adalah serat kasar. Nah, sumber terakhir yang tidak kalah penting yaitu mineral. Kenapa ini penting? Karena domba di kandang itu tidak bisa mencukupi mineral sendiri. Dia tergantung pada mineral yang kita berikan. Nah, mineral itu paling gampang ditemukan dalam garam, tapi itu mineral yang paling sederhana, NaCl. Nah, itu mineral yang paling sederhana. Tapi mineral yang lebih kompleks lagi ada magnesium, kalium, kalsium, fosfor dan lain-lain. Itu adalah sumber mineral. Nah, kalau kita bingung, beli aja pakan bahan mineral yang sudah jadi, itu disebut premix.
Premix itu singkatan dari preparat mineral mix. Itu adalah mineral dalam bentuk bubuk plus vitamin yang sudah tercampur jadi satu. Nah, itu nanti kita campur dalam bahan-bahan pakan yang lain. Nah, tadi sumber protein kasar, sumber karbohidrat atau energi, sumber serat kasar plus mineral. Kalau kita campur jadi satu, itu namanya complete feed. Complete feed atau biasa kita sebut juga TMR, total mix ratio. Nah, itu kalau itu kita berikan, itu tidak perlu campuran yang lain, udah aman. Domba dan kambing sudah tercukupi kebutuhannya. Nah, complete feed itu semua campuran, tapi kalau campurannya terdiri utamanya dari karbohidrat, protein kasar, sama mineral, itu biasa disebut konsentrat. Nah, apakah kita harus beli konsentrat? Nah, maksudnya apakah kita harus memberikan itu berupa konsentrat pabrikan? Ya, kalau kita punya kemampuan keuangan, ya tentunya dengan membeli itu sederhana karena kita tinggal mengeluarkan duit beli. Tapi perlu dicatat ya, HPP, harga pokok produksi dalam peternakan itu 70% terserap di pakan. Makanya kalau semuanya beli itu pasti nggak masuk. Nah, makanya harus diakali bahan-bahan apa aja yang bisa kita tanam sendiri, bahan-bahan apa aja yang murah dan mudah ditemukan di sekitar atau di lingkungan kandang, di seputar kandang. Nah, teman-teman bisa berkreasi sehingga bisa meramu sendiri. Yang penting nutrisi itu berimbang, kandungan 4 unsur tadi tercukupi, dan kita bisa mencampur sendiri bahan-bahan itu. Nah, kalau kita menguasai formulasi pakan, maka kita tidak lagi tergantung sama konsentrat pabrikan karena kita bisa memproduksi dengan cara kita sendiri. Oke, itu tadi sekilas tentang formulasi pakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam peternak.